Oke, share screen-nya sudah terlihat semua? Sini yang pertama saya mau menjelaskan dulu terkait cakupan materinya. Jadi kalau dilihat itu cakupan materinya itu nggak terlalu banyak karena kan pelaksanaannya di semester 1 ya kelas 12. Jadi materi-materi di semester 12 itu nggak masuk gitu. Nah, materi yang pertama itu ada mekanika. Nanti bagian mekanika itu dibagi jadi kinematika sama dinamika gitu. Nah, untuk kinematika sendiri, wah, jangan beranggapan karena materinya kinematika nanti dikira pengukuran nggak masuk ya. Materi pengukuran itu nanti masuk juga. Tapi di sini materi pengukuran itu fokusnya di alat ukurnya juga terbatas. Jadi di sini ada batasannya, yaitu ada jangka sorong, mikrometer, sama neraca. Kemudian nanti ada hasil ukur dan kaidah angka penting. Itu di materi pengukuran. Kemudian nih, kalau misalnya materi pengukuran itu kan ada besaran dan satuan, itu tetap kalian pelajari untuk mempermudah kalian mengerjakan soal. Selanjutnya ada gerak lurus. Kalau gerak lurus itu semua materi gerak lurus ya. Jadi ada GLB sama GLBB. Yang selanjutnya ini ada materi dinamika. Nah, di dinamika ini nih, bagian dinamika rotasi. Karena yang kita tahu, kalau materi di kurikulum Merdeka itu kan padat banget di kelas 11 ya. Jadi beberapa sekolah itu nggak menyampaikan materi dinamika rotasi. Nah, makanya nanti kita pelajari lagi materi dinamika rotasi. Kalau impuls momentum, kemudian hukum Newton yang biasa, saya yakin pasti sudah disampaikan. Selanjutnya ada fluida. Fluida di sini ada dua, nanti statis sama dinamis. Kalau dari yang dinamis itu semua materi masuk ya, meskipun di sini tulisannya cuma sampai hukum Bernoulli. Lah, gaya angkat pesawat, kemudian ada venturimeter, habis itu ada juga teorema Torricelli, itu kan masuk dalam penerapan hukum Bernoulli, jadi semua dipelajari. Tapi untuk fluida yang statis itu hanya terbatas di hukum Archimedes, jadi kapilaritas itu nggak masuk, dan juga viskositas itu nggak masuk. Selanjutnya ada materi gelombang bunyi, gelombang. Di gelombang ini bagi dua nanti, gelombang bunyi dan cahaya. Nah, di gelombang bunyi ini semua masuk ya, jadi materi gelombang bunyi itu keluar, ada sumber bunyi dan intensitas bunyi. Kemudian bagian gelombang cahaya yang perlu kita garis bawah ini. Di sini ada karakteristik gelombang elektromagnetik. Seperti yang kita tahu, kalau gelombang elektromagnetik itu sendiri kan ada materinya tersendiri ya, di kelas 12 biasanya. Nah, karena di sini yang itu cuma karakteristik, tapi kalian tetap perlu pelajari nanti spektrumnya dan juga fungsinya ya, untuk menambah pengetahuan. Kalau-kalau nanti misalnya keluar. Kemudian yang kedua ada sifat cahaya. Sifat cahaya sih ingat saya ini udah disampaikan ya biasanya. Nah, yang biasanya belum disampaikan itu ini cermin, lensa, dan alat optik. Jadi nanti kita pelajari lagi bagian cermin, lensa, dan alat optik. Selanjutnya ada kalor dan termodinamika. Nah, di bagian suhu dan kalor itu biasanya disampaikan di sekolah. Kadang yang belum disampaikan itu adalah bagian gas ideal dan termodinamika. Ini biasanya di skip karena waktunya kurang, jadi tidak disampaikan. Kemudian nanti ternyata di materi kalor dan termodinamika ada pemanasan global. Nah, kalau ini kan materinya teori ya, fokusnya juga cuma fokus di efek rumah kaca, di proses, penyebab, dan cara mengatasinya. Ini bisa kalian baca sendiri untuk teorinya. Gitu. Selanjutnya yang terakhir, nah ini terakhir banget materinya listrik. Listrik listriknya itu juga cuma listrik statis sama dinamis. Jadi kemarin kan di semester 1 biasanya ada medan magnet, GGL dan GGL induksi. Nah, itu ternyata nggak keluar karena di sini cuma listrik statis sama hukum Ohm, hukum Kirchhoff aja. Gitu. Jadi kalau dilihat dari materinya itu nanti cenderungnya lebih sedikit.
Nah, kemudian bentuk soal TK. Kalau misalnya UN itu kan hanya pilihan ganda biasa ya. Kalau TKA itu nanti ada pilihan ganda biasa, kemudian ada pilihan ganda majemuk yang jawaban lebih dari satu, dan juga ada pernyataan benar salah. Kemudian bedanya dengan UN, kalau UN itu tidak ada literasinya, sedangkan beberapa soal di TKA itu nanti ada literasinya gitu untuk kalian membaca. Jadi lebih teliti aja dalam membaca. Itu cakupan materinya ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu materinya untuk TO TKA yang fisika tahun 2013, yang A13. Nanti kita review materinya juga. Oke, dari yang pertama nih, materi pertama, soal nomor 1 nih. Sebuah benda 2 kilogram, berarti ini massa ya. Nah, kalian harus tahu simbol-simbolnya. Jadi ditulisnya dalam simbol. Biar apa? Biar mudah milih rumus. Ini wajib nulisnya dalam simbol. Kemudian jatuh bebas. Nah, di sini jatuh bebas berarti materinya masuknya dalam kinematika. Kinematika jatuh bebas berarti nanti masuknya adalah GJB. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu nanti masuk dalam kategori GLBB ya, di mana nanti percepatannya akan diganti dengan G, kemudian jaraknya akan diganti dengan ketinggian atau H. Di sini dikasih tahu juga ketinggian 20 meter di atas tanah, gravitasinya 10. Nah, yang ditanyakan adalah berapa lama waktu atau T-nya. Ini gimana nih kalau misalnya kalian lupa rumus, kita lihat sebentar materinya. Oke, di materi gerak. Gerak itu sebenarnya dibaginya cuma dua ya, GLB sama GLBB. Kalau kalian hafal rumus di sini, nanti rumus masalah GJB, GVA, GVB itu bakal mudah buat kalian. Jadi biar nggak terlalu hafalan, banyak hafalannya. Ini kan fisika ya, bukan materi yang banyak hafalannya. Nah, kalau di gerak lurus, udah pasti rumusnya cuma satu ya, S sama dengan V kali T. Kemudian kalau di GLBB, kita pahami bareng-bareng konsepnya biar kita bisa bentuk rumus sendiri. Oke? Pertama, GLBB itu kan gerak lurus berubah beraturan. Di sini yang berubah apanya? Ternyata yang berubah itu adalah kecepatannya. Suatu hal, segala sesuatu kalau berubah berarti kan ada awal, ada juga akhir. Ya kan? Nah, nanti untuk kecepatan awal itu kita tulis dengan V0. Itu kecepatan awal. Kemudian nanti ada kecepatan akhir, itu pakainya VT. Ya. Nah, selanjutnya, kecepatan itu kenapa bisa berubah? Kecepatan bisa berubah karena percepatannya konstan. Konstan itu artinya nilainya sama ya. Kemudian, di dalam materi gerak, perubahan itu nanti akan terikat dengan waktu. Nah, kalau misalnya benda bergerak, pasti nanti ada juga perubahan posisi atau bisa disebut jarak. Itu ya, untuk GLBB. Jadi, ini poin-poinnya yang kalian harus pahami. Nah, sekarang kita bentuk rumusnya. Konsepnya gini, rumus fisika itu pasti setara. Sisi kiri sama sisi kanan pasti akan sama. Sama apanya? Satuannya. Contohnya untuk yang GLB nih, S. S itu jarak kan satuannya meter ya. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu kan satuannya meter per second. Dan waktu itu satuannya adalah second. Ini kan dicoret ya. Jadi sama aja. Ruas kiri meter, ruas kanan juga meter. Semua rumus fisika pasti seperti itu. Nah, selanjutnya kita bikin rumus ya. Contoh nih, rumus di GLBB itu ada 3. Rumus yang pertama, kalau kita mau nyari kecepatan akhir. Nah, kecepatan satuannya tadi apa? Meter per second. Ya kan? Kalau ada akhir, berarti harus ada awal. Konsepnya gitu kan? Awalnya itu adalah berarti V0. V0 satuannya udah sama belum?
Ternyata satuannya sama, meter per second kan, sama-sama kecepatan. Kemudian habis itu ada plus minus, yang merubah mereka siapa? Yang merubah itu adalah A atau percepatan. Percepatan itu satuannya meter per second kuadrat. Belum sama kan ini? Yang ini meter per second, kemudian percepatannya meter per second kuadrat. Biar sama, di sini kan harus kita kasih S atau second. Besaran fisika yang satuannya second itu adalah waktu. Jadi deh, ini rumus yang pertama. Gitu. Kemudian kalau rumus yang kedua, misalkan saya mau nyari rumus jarak. S. S itu dia satuannya adalah meter. Ingat ya, selalu ada awal. Awalnya itu adalah V0. V0 satuannya apa? Meter per second. Udah sama belum? Belum sama kan? Karena belum sama kita kasih second biar nanti saling meniadakan, dicoret. Nah, besaran fisika yang satuannya second itu adalah waktu. Kemudian sama plus minus lagi. Di semua rumus pasti ada percepatan. Percepatan itu rumusnya meter per second kuadrat. Padahal kita butuhnya cuma meter. Berarti di sini dikali dengan S kuadrat. Jadi rumusnya akan menjadi T kuadrat. Jangan lupa untuk rumusnya jarak, nanti ditambah setengah. Gitu. Jadi kan dua rumus, jadi kalian menghafalkannya gitu aja. Nah, yang ketiga, kalau kita mau cari VT kuadrat. VT kuadrat berarti satuannya nanti jadi meter kuadrat per second kuadrat. Kemudian selalu ada kecepatan awal, V0 kuadrat. Di semua rumus ada V0 ya. Nah, V0 kuadrat satuannya sama, meter kuadrat per second kuadrat. Habis itu, plus minus percepatan. Percepatan itu satuannya adalah meter per second kuadrat. Berarti kurang apa nih? Kurang M, biar jadi M kuadrat. Besaran fisika yang satuannya meter itu adalah S. Jangan lupa, ini kan punya 2, ini punya 2, yang ini juga punya angka 2. Udah, rumus digerak itu cuma 2. Yang pertama GLB, yang kedua GLBB. Lah, terus kalau jatuh bebas gimana? Kalau jatuh bebas, tinggal kalian ganti. A-nya diganti dengan G, S-nya diganti dengan H. S-nya diganti dengan H. Udah, cuma gitu. Rumusnya sama. Tuh ya. Jadi sekarang kita bisa mengerjakan soalnya. Di sini, karena diketahui ada M, H, sama G. Rumusnya itu kan berarti kan ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Kemudian, tapi kalau kita pakai rumus ini, kita perlu VT nih. Padahal nggak ada VT-nya. Nah, kita coba pakai rumus yang H. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ini kan sama dengan rumus yang S. Nah, kalau benda jatuh bebas, kan dia langsung jatuh ya. Langsung jatuh. Kalau jatuh berarti kecepatan mula-mulanya berapa? Kecepatan mula-mulanya otomatis akan 0 kan? Berarti ruas yang ini nilainya akan 0. Rumusnya berarti sisanya apa? H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, kita mau cari T. Berarti dikali silang ya. Jadinya 2H per G sama dengan T kuadrat. Tuh. Kemudian, sini berarti kita masukkan aja nilainya. 2 dikali hanya 20. Kemudian dibagi G-nya 10 itu sama dengan T kuadrat. Ini kan coret ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti 4 sama dengan T kuadrat. T-nya berarti adalah 2 second. Itu. Jadi yang pertama kalian harus tulis dalam simbol, kemudian kalian tulis saja semua rumusnya. Ini ada VT sama dengan V0 plus GT. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Yang sesuai dengan yang diketahui itu yang mana. Gitu. Itu cara mengerjakan soal dari kinematika. Ini soal yang pasti keluar. Gitu ya. Kemudian, kita
Di sini ada yang mau ditanyakan dulu apa belum? Untuk yang kinematikanya. Nah, di sini kan ada plus minus Ada, ya. Mbak. Ya, gimana? Ada yang mau tanyakan? Tidak, tidak. Oke, kalau tidak berarti kita lanjut ke soal yang selanjutnya ya. Soal selanjutnya ini tentang vektor. Nah, meskipun di kisi-kisi tadi, di materi, nggak ada materi vektor, tapi kalian perlu tahu nih, gaya di materi dinamika, gaya itu vektor. Kemudian impuls momentum juga vektor. Listrik statis kemarin juga materinya vektor kan? Berarti materi vektor itu nanti tetap kalian pelajari, khususnya bagian resultan gaya. Karena itu nanti pasti akan keluar juga, cari resultan gaya ya. Nah, di sini kita suruh nyari besar resultan gaya tersebut. Kalau ketemunya di sumbu koordinat, caranya ada tiga ya. Yang pertama, uraikan semua vektor dalam sumbu koordinat X dan Y. Yang F2, ini sudah di sumbu X. F3 sudah di sumbu Y. Jadi kita biarkan. Yang F1, dia membentuk sudut. Berarti kita uraikan nih, tarik garis putus-putus. Nanti di sini ada F1X. Kemudian yang ini kita uraikan juga. Nanti akan ada F1Y. Nah, kita cari nilai F1X dan juga F1Y. Berarti kita cari F1X. Diingat-ingat ya, kalau dekat dengan sudut, nanti rumusnya itu pakainya cos. Jadi F1X ini kan dekat sudutnya, nyenggol sudutnya, berarti rumusnya jadinya F1 cos sudutnya adalah 30. F1-nya itu di situ 4, kemudian cos 30 berapa? Setengah akar 3. Berarti ketemunya berapa? 2 akar 3 Newton. Nah, kalau udah kita cari F1Y. F1Y, kalau jauh dari sudut, atau di sini kan nggak ada sudut ya, nggak diketahui nilainya, sudutnya, berarti kita pakainya nanti F1 sin 30. Nah, F1 itu berapa? 4 sin 30 itu adalah setengah. Jadi ketemunya berapa? 2 Newton. Oke, kalau udah, semua udah di sumbu X dan sumbu Y, ini ketemunya 2 akar 3, yang ini ketemunya 2 Newton. Sekarang kita total semua vektor di masing-masing sumbu. Jadi yang di X berapa, yang di Y berapa. Kalian perhatikan arahnya. Biasanya kita pakainya sama. Kalau di sini itu kan nanti nilai X-nya positif, yang sebelah kiri X-nya negatif. Y bagian atas positif, Y bagian bawah negatif. Kita total ya. Kita cari dulu Fx-nya. Fx-nya berarti 2 akar 3 positif ya. Positif. Kemudian ini berlawanan kan? Minus 6 akar 3. Berarti ketemunya berapa? Minus 4 atau negatif 4 akar 3 Newton. Habis itu Fy. Fy-nya yang ke atas 2 Newton, yang ke bawah 2 Newton. Berarti 2 dikurang 2, berarti sama dengan 0. Nah, resultannya F itu kan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Berarti kan di sini akar negatif 4 akar 3 dikuadratkan ditambah 0 kuadrat. Berarti ketemunya nanti otomatis adalah 4 akar 3 Newton. Gitu jawabannya. Nah, nanti yang resultan vektor membentuk sudut, kalian ingat-ingat lagi rumusnya. Kalau dua vektor membentuk sudut, pakai rumus yang cosinus. Gitu. Oke, itu untuk materi vektor ya. Jadi, tetap kalian pelajari materi vektor, karena nanti keluar di materi gaya. Di materi dinamika itu full vektor ya. Selanjutnya, nah ini masih bagian dari kinematika. Di kinematika kalau gambar yang ini masuknya dia gerak melingkar ya. Gerak melingkar dan hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda itu ada tiga. Yang pertama ini sepusat. Kalau gambarnya kurang jelas.
Nah, ini yang pertama itu adalah sepusat. Jadi, dia satu pusat yang sama di sini. Nanti ada dua piringan ya. Kemudian ada yang bersinggungan di sini. Yang satunya adalah satu tali. Ini biasanya di sepeda. Kalau sepusat, itu nanti nilai yang sama apanya? Nilai yang sama itu adalah omeganya. Omega itu apa? Omega itu adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Kalian ingat-ingat nanti satuannya adalah radian per second. Ya. Nah, kemudian omega itu punya hubungan dengan V dan juga R ya. Jadi ini hubungan di gerak antara gerak translasi dan rotasi, yaitu V sama dengan omega kali R. Berarti kalau omega sama dengan V per R. Nah, ini kalau sepusat, yang sama itu adalah kecepatan sudutnya ya. Dia kan muternya bareng. Gitu. Jadi, kecepatan sudutnya akan sama. Kemudian, kalau bersinggungan dan satu tali, yang sama itu adalah kecepatan linearnya. Kecepatan linear itu adalah kecepatan yang di pinggir sini. Nah, ini akan sama nilai V-nya. Kemudian kalau yang satu tali juga, ini kecepatan linearnya akan sama. Gitu. V-nya. Biasanya kalau untuk soal hubungan roda-roda, yang pasti yang keluar rodanya nggak cuma dua. Bisa tiga, bisa empat, bisa juga yang lainnya. Tidak banyak ya. Sekarang kita coba baca di soalnya. Gambar di samping memperlihatkan hubungan roda ada A, B, dan C. Di sini dikasih tahu ya, jari-jari roda A sama dengan jari-jari roda B, besarnya R. Berarti kita bisa tulis RA sama dengan RB sama dengan R. Kemudian, jari-jari roda C itu adalah setengah R. Nih, RC adalah setengah R. Selanjutnya, bila roda A diputar dengan laju konstan. Laju konstan dari satuannya itu berarti satuan kecepatan. VA sama dengan 10 meter per second. Yang ditanya adalah kecepatan linear roda B. Kecepatan linear kalau dari opsi kan meter per second, berarti kalian suruh nyari VB-nya. Nah, itu gimana? Kita lihat hubungannya nih. B sama C itu dia kan B kan yang ditanya di B ya, dan B itu kan dia berhubungan dengan C. B dengan C itu satu poros. Satu poros berarti nilai yang sama adalah omeganya. Ya kan? Berarti kalau misalnya kita mau hitung, kita lihat dulu B dan C. B dan C itu nanti akan berlaku omega B akan sama omega C. Berarti VB yang mau kita cari, kemudian per RB akan sama dengan VC per RC. Oke, RB udah ada, RC udah ada. Yang belum ada itu adalah VC. Nah, VC itu ternyata roda B ini dia berhubungan dengan roda A. Berarti kita lihat A dan C. A dan C itu kan satu tali V-nya sama. Berarti otomatis VA akan sama dengan VC. Berarti dari sini kita nggak perlu nyatet lagi, nggak perlu nyari VC-nya lagi, karena VC nilainya udah pasti akan sama dengan VA, yaitu 10 meter per second. Gitu. Jadi dilihat hubungannya satu-satu. Berarti kita bisa hitung ya, VB per RB itu adalah R, sama dengan VC itu adalah 10 per RC itu nilainya adalah setengah R. Nah, ini R-nya bisa dicoret ya. Kita coret, berarti ketemu VB itu sama dengan 10 bagi setengah berapa? 20 meter per second. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Gitu. Nah, paling kemungkinan kalau digerak melingkar itu, yang keluar itu hubungan roda-roda, kemudian bisa juga antara kecepatan sudut, kecepatan linear.
Tuh, yang penting kalian udah tahu rumusnya. Kecepatan sudut itu dia punya rumus 2pi f, gitu ya. Atau 2pi per t. Rumus ini kan sering kita pakai juga di materi gelombang. Ini untuk yang nomor 3. Nah, selanjutnya nomor 4 ya. Nah, nomor 4 kita ketemu alat ukur nih. Kemarin saya lihat beberapa soal alat ukur itu nggak langsung kayak gini. Nggak langsung satu alat ukur terus ditanya hasil. Jadi soalnya itu ada yang bentuknya literasi, terus hasil alat ukurnya itu nggak cuma satu, nanti ada tiga. Satu, dua, tiga. Misal yang satu ngukur tebal, yang satu ngukur panjang, yang satunya lagi ngukur lebar. Nah, nanti yang ditanyakan hasil pengukuran panjang. Gitu. Jadi kalian bacanya mana? Atau bisa juga yang ditanyakan selisih hasil A dan B. Gitu. Itu kita pakai aturan angka penting nanti. Atau bisa juga yang ditanyakan adalah pelaporannya dengan ketidakpastiannya. Ketidakpastiannya ini karena pengukuran tunggal, jadi nanti ketidakpastiannya atau delta X-nya kita pakainya setengah NS, nilai skala terkecilnya, gitu ya. Kalau di sini dilihat dari alatnya itu adalah micrometer screw ya. Yang bagian horizontal itu adalah skala utama, yang vertikal ini adalah skala yang nonius. Micrometer screw hampir di semua soal pasti garisnya gini. Habis 0, ini ada satu garis, baru nilai 1. Otomatis nilai satu garis ini kan 0,5 gitu ya. Setiap satu garis. Berarti kalau di sini jadinya 1,5. Berarti kalau ini 2,5. Konsep membacanya itu sebenarnya tinggal skala utama ditambah skala nonius, tapi dengan satuan yang sama ya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini mengukur diameter. Diameter itu simbolnya D ya. Rumusnya adalah skala utama ditambah skala nonius. Yang nonius jangan lupa dikali 0,01. Karena ini mikrometer, berarti nanti satuannya adalah milimeter. Nah, skala utamanya tadi kita baca mepet di sini itu adalah 2,5. Berarti 2,5 ditambah nonius itu kalian baca nilai yang lurus nih. Yang lurus di garis ini. Ini kan habis 5 ya. Habis 5 ada satu garis, 6. Kemudian bagian yang lurus itu ini. Itu nilainya adalah 7. Berarti skala noniusnya kamu baca itu adalah 7 dikali 0,01. Berarti ketemunya nanti adalah 2,5 ditambah 0,07. Atau jadinya adalah 2,57. Satuannya masih milimeter. Gitu. Kalau misal ditambah dengan ketidakpastiannya, skala terkecil dari mikrometer screw itu berapa? Setengah dikali 0,01. Ya kan? Nah, berarti nanti hasilnya berapa? 0,005 milimeter. Berarti kalau ditulis dengan ketidakpastiannya, D sama dengan X plus minus delta X milimeter. Itu sama dengan berapa? 2,57 plus minus 0,005 milimeter. Itu ya. Tapi kalau untuk soalnya ini, karena ditanyanya cuma hasil, berarti langsung aja kita pilih 2,57. Nanti yang pengukuran itu ya, membaca, ada ngitung selisih pakai angka penting, ada juga yang menyatakan hasil dengan apa ini? Dengan ketidakpastiannya. Nah, nanti ada juga soal itu yang pilihan ganda majemuk. Jadi jawabannya lebih dari satu. Nah, teori-teori kayak fungsinya buat mengukur apa, lebih teliti mana, skala terkecilnya, itu kalian hafalkan. Kan cuma 3 ya alat ukurnya, jangka sorong, mikrometer, sama neraca. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Ini ada yang mau ditanyakan dulu apa belum? Sejauh ini materinya masih gampang sih ya, masih mudah. Belum yang terlalu mikir. Semua materi mudah ya, jadi tenang. Kita kerjakan. Oke,
ke soal nomor 5. Sebuah bola bermassa. Berarti ini ada masanya ya. Kita tulis dulu. Masanya sama dengan 1 kilogram. Dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Oke, nggak apa-apa kita tulis. V0-nya berarti 0. Dari atas gedung melewati jendela A di lantai atas ke jendela B di lantai bawah dengan beda tinggi. Berarti di sini itu adalah delta H A B. Jadi selisih tinggi antara A dan B, ya kan? Dengan beda tinggi 2,5 meter. Gravitasi ada, gravitasi nilainya 10 ya. Kita pakainya 10, jangan 9,8. Berapa besar usaha untuk perpindahan bola dari A ke B? Jadi ditanyanya adalah usahanya. Usaha rumusnya apa aja? Masih ingat nggak? Usaha itu nanti bisa dicari dengan banyak rumus. Yang pertama, usaha itu rumusnya adalah gaya dikali dengan perpindahan. Usaha itu dia besaran skalar ya, skalar. Perpindahan berarti harus ada perubahan posisi. Kalau bendanya diam di situ berarti tidak ada usahanya. Oke, selain itu rumus usaha itu adalah perubahan energi. Energinya apa aja? Bisa energi kinetik, bisa energi potensial, bisa energi listrik, dan yang lainnya. Pokoknya perubahan energi. Nah, kalau kita lihat di konteks soalnya, ini kan kaitannya sama ketinggian. Kalau ketinggian itu berarti energinya kan energi potensial. Nah, berarti kita bisa tulis W sama dengan perubahan energi. Di energi potensial nih, bendanya sama. Energi potensial rumusnya apa? Energi potensial itu kan mg kali H. Bedanya kan benda yang sama kan, otomatis masanya sama. Gravitasi juga nilainya sama. Berarti kalau energi potensial itu yang berubah adalah ketinggiannya. Berarti kita rumusnya tulisnya adalah mg kali delta H. Dah, gampang banget. Tinggal dimasukkan. M-nya 1, G-nya 10, delta H-nya 2,5. Berarti akan ketemu nilainya adalah 25 Joule. Ya, ini masuk nih, 25 Joule. Ada jawabannya. Nah, kalau di usaha tadi kita lihat nggak keluar ya. Tapi rumus-rumus usaha ini kan muncul di beberapa materi juga. Di materi yang kelas 12 listrik itu kan ada usaha juga. Jadi tetap nanti keluar, cuman nanti rumusnya pakainya energi yang listrik. Gayanya berarti pakainya gaya kolom ya. Nah, selanjutnya nomor 6. Nah, ini yang biasanya di sekolah belum diajarkan. Materinya adalah torsi. Ini masuknya dinamika rotasi. Kalau di batasan materi, tadi kita lihat ya, untuk dinamika rotasi itu yang ditanyakan hanyalah momen gaya, kemudian habis momen gaya itu ada momen inersia, dan yang terakhir adalah hubungan torsi dan momen inersia atau di sini dinamikanya gimana? Dinamikanya kita pakai hukum Newton tapi untuk torsi. Oke, saya jelasin dulu ya. Secara singkat aja. Yang pertama, materi ini untuk momen gaya. Momen gaya atau torsi itu adalah hasil kali antara gaya yang tegak lurus terhadap jarak titik poros. Poros. Berarti kalau di materi momen gaya atau torsi, kalian harus tentuin porosnya di mana. Ya, pusatnya. Ini gerak bendanya rotasi ya. Kalau benda bergeraknya itu rotasi, berarti kan ada satu porosnya atau pusat putarannya itu di. Nah, kemudian rumusnya itu adalah torsi sama dengan F kali R. Dengan F itu gayanya, R itu adalah jarak ke poros. Nah, yang perlu kalian garis bawahi, R ini harus tegak lurus dengan F. Jadi mereka berdua ini harus saling tegak lurus. Nggak boleh miring. Gitu. Kemudian, dengan gaya torsi, ini dia adalah masuknya besaran vektor.
Kalau vektor berarti ada arahnya. Karena ini geraknya itu adalah rotasi, berarti arahnya cuma dibagi dua. Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, nanti salah satu ada nilai yang plus, ada yang negatif. Ini itu nggak ada aturannya, tapi silakan kalian sepakati aja. Kalau misalnya searah nanti plus, kalau yang berlawanan itu nanti negatif. Itu, ya. Nah, kemudian yang kedua ada momen inersia, nanti ada soalnya. Kalau momen inersia ini nanti tinggal di, apa itu? Ini scalar ya, jadi nggak mempengaruhi arahnya, tinggal dicari titiknya di. Kita kerjakan dulu soal yang nomor 6, mau baca pelan-pelan ya. FA sama dengan FC 10. Tulis FA sama dengan FC. Itu adalah 10 Newton. FB sama dengan 20. Ketika kita jarak AB sama dengan BC 20. Lalu besar. Sekarang masih tidak ada suaranya. Sekarang udah ada. Oke, oke. Nanti bisa kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Karena FA searah dengan jarum jam positif, berarti kita nanti tulisnya torsi A. Kemudian yang B ini negatif, berarti dikurangin torsi di B. Nah, yang di C itu kan di poros ya. Kalau di porosnya itu nanti biasanya nilainya akan 0. Nolnya kenapa? Nggak. Nanti saya jelaskan. Tapi kita tulis dulu ya, torsi di C. Torsi itu rumusnya adalah F kali R, berarti FARA dikurangi FB RB ditambah FC RC. Oke, yang pertama FA itu 10, RA itu berarti jarak dari A sampai poros. Kalau A sampai B itu kan cuma 20. Berarti kalau A sampai C dua kalinya kan, jadinya 40 kali 10 pangkat min 2. Dikurangi dengan yang FB. Yang FB-nya itu nilainya 20. Jarak titik B dengan titik C itu adalah 20 juga. 20 kali 10 pangkat min 2. Ditambah yang C. Nah, yang C ini kan membentuk sudut. Kalau membentuk sudut, kita pakainya ini. Diuraikan juga. Tapi kalau kalian lihat ini yang membentuk sudut itu, dia kan pas di poros ya. Kalau di poros itu R-nya berapa?
R-nya 0 kan? Nggak ada jarak antara si FC dengan porosnya ini. Tapi kalau mau kita uraikan di sini, karena jauh dengan sudut ya, sudutnya di sini, berarti jadinya adalah FC cos 30. Sorry, kegerak. Kita tulis aja FC cos 30 dikali dengan jaraknya 0. Gitu. Jadi sekarang kita hitung nilainya berapa nih? Yang ini 4 ya, dikurangi 4, ditambah 0, sama dengan 0. Nah, kita dapat jawaban 0. Gitu. Jadi kalau torsi kalian perhatikan arah. Biasanya pada salahnya itu dinentuin arahnya ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu apa belum? Kalau belum, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan di bagian nih. Nah, ini adalah momen inersia. Di sini ada tongkat penyambung tak bermassa. Kalau benda yang tak bermassa kita abaikan saja, sepanjang 4 meter, menghubungkan dua bola. Momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu P, sumbunya di P, yang berjarak 1 meter di kanan bola A, ini 1 meter, berarti kalau ke sini berapa? 3 meter. Nah, sekarang kita bahas dulu di momen inersianya. Di momen inersia, momen inersia itu adalah hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak. Nah, ini kan tegak lurus dari titik poros. Momen inersia itu sebenarnya rumusnya hanya I sama dengan K massa dikali jaraknya kuadrat. K itu apa? K itu adalah koefisien momen inersia. Jadi, nanti ada beberapa benda, contohnya nih bola pejal, dia nilai K-nya adalah 2,5. Nanti ada lagi silinder pejal itu setengah. Nah, ini harus dihafalkan nggak? Biasanya kalau di beberapa soal sih harusnya nilai ininya udah dikasih tahu ya. Tapi buat jaga-jaga kalian hafalin aja ya. Ini nilai-nilainya. Batang silinder, titik porosnya di ujung, sepertiga. Kalau titik porosnya di pusat, jadi 1/12. Itu kalian hafalkan aja. Nah, nanti kalau totalnya ya udah tinggal dijumlah-jumlah aja. Kalau titik. Nah, di soal yang ini kan nggak dikasih tahu bolanya itu bola pejal apa bola biasa atau bola berunggah kan nggak dikasih tahu. Berarti kita anggapnya ini cuma partikel aja atau titik. Kalau titik berarti nanti rumus inersianya itu pakainya adalah mr kuadrat. Udah. Nah, kalau ini ada dua benda berarti kita total. Berarti I totalnya sama dengan inersia yang A ditambah dengan inersia yang B. Berarti rumusnya MA kali RA kuadrat ditambah MB kali RB kuadrat. Gitu. Berarti ketemunya berapa? 2 dikali RA-nya, jarak dari A sampai P itu adalah 1 kuadrat ditambah MB-nya 1, kemudian jaraknya adalah 3 kuadrat. Ini sama dengan, berarti berapa nih ketemunya nih? 2 ditambah 9. Ya, benar ya. 2 tambah 9. Berarti hasilnya adalah 11 kg meter kuadrat. Nah, momen inersia itu apa sih? Inersia itu kan kelembaman ya, ukuran benda untuk mempertahankan posisinya. Kalau di momen inersia ini adalah ukuran seberapa sulit dan seberapa mudah benda itu diputar. Gitu. Makin besar inersianya, berarti makin mudah untuk diputar. I-nya besar, berarti nanti benda akan mudah berotasi. Barangkali yang besok keluar itu soal teori ya, mudah berotasi. Cara bayanginnya gimana? Cara bayanginnya gini, kalau misalnya kalian, ini ada pintu ya, pintu itu kan dia geraknya rotasi kan, ini bagian engselnya.
Kalau kalian dorong pintu dekat dengan engsel atau R-nya kecil, kan nanti pintunya berat buat didorong, buat dibuka. Makanya kalau misalnya apa nih, ini namanya apa nih yang buat buka pintu, itu kan dipasangnya di ujung, nggak di tengah-tengah gitu kan. Biar apa? Biar pintu ini mudah untuk bergerak rotasi atau dibuka dan ditutup. Nah, kalau misalnya di ujung kan R-nya akan besar. R-nya besar, otomatis inersia akan besar kan. Nah, jadi inersia besar, benda akan mudah berotasi gitu ya, mudah diputar. Itu untuk inersia. Nah, selanjutnya ini materi dinamika gerak. Konsep dari dinamika gerak itu kalian cari tahu gaya yang bikin benda itu bergerak. Caranya kalian uraikan gaya-gayanya. Ini kalau benda menggantung pasti ada gaya yang ke bawah, ada WB. Kemudian habis itu udah nggak ada gaya lagi ya. Ini kalau bendanya vertikal, ini ada WA juga, dan juga nanti akan ada gaya normal. Nah, kalau udah digambar gayanya, kalian tentuin dulu nih gerak bendanya. Ini kan licin. Licin itu kan berarti nggak ada hambatan. Berarti ini akan meluncur pasti si A. Kemungkinan gerak si A pasti kan kalau nggak ke kanan ke kiri. Karena ini ditarik sama ke bawah, berarti si A ini akan bergerak ke kanan kecepatannya. Nah, kalau si B geraknya otomatis akan ke bawah, ya kan? Nah, kalau udah, kita baru bisa cari percepatan dan juga tegangan talinya. Kita pakainya hukum 2 Newton. Kita pakai sigma F sama dengan M total dikali dengan A, karena bendanya ada 2. F-nya yang dipakai yang mana? Yang searah dengan gerak benda atau dengan percepatan yang tanda panahnya sama. N sama WA, kalau kalian lihat A-nya ke kanan, N sama WA-nya ke atas sama ke bawah. Nggak searah kan? Nggak searah berarti ini tidak dipakai. Gitu. Berarti yang dipakai ini WB, ada tegangan tali 2. Oke, kita tulis ya. Berarti yang pertama ada WB. Kemudian tegangan tali itu selalu aksi reaksi, makanya nanti di sini kita tulisnya min T plus T. Mereka besarnya sama. Yang sini ada juga kan? Berarti kita tulis lagi min T plus T. Sama dengan massa total, berarti MA plus MP dikali percepatannya. Nah, ini kan aksi reaksi nih tadi kan. Kalau aksi reaksi berarti besarnya sama, habiskan nilainya, kita coret. Berarti rumusnya sisa W. W itu gaya berat. Gaya berat rumusnya adalah MP dikali G sama dengan MA ditambah MP. Itu percepatan. Kita masukin angkanya. Benda B masanya 3. Berarti 3 kali 10 sama dengan MA-nya 2 dan 3. Berarti 2 plus 3A. Berarti 30 sama dengan 5A. Berarti A-nya berapa? 6 meter per second kuadrat. Itu adalah A. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tegangan tali. Kalian kalau mau nyari tegangan tali, gambarnya itu harus kalian cut atau kalian potong. Kalau gambarnya masih gabung, aksi reaksi. Nggak akan dapat tegangan talinya. Nah, tegangan talinya nih, kalian boleh pakai gambar A, boleh pakai gambar B. Ketika katrolnya tidak bermassa. Kalau katrolnya bermassa nggak boleh ya. Katrolnya bermassa nanti masuknya dinamika rotasi. Nah, terus milih A apa B? Nih, tips dari saya, kalian pilih yang gayanya paling sedikit. Kalau di B kan ada 2 gaya, ada W sama T. Kalau di A kan gayanya cuma T, berarti kalian pakai gambar yang A. Gambar A ketika dipotong, kan dia sisanya gini ya, T. Ini benda A. Udah kan? Arah dengan percepatan. Kita berarti langsung aja. Sigma F sama dengan MA dikali A. Sigma F-nya cuma ada 1. T sama dengan MA kali A. MA-nya adalah 2, percepatannya 6. Jadi ketemunya adalah 12 Newton. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk soal dinamika, pertama diapakan dulu
gambar semua gayanya. Kalau udah gambar semua gaya, tentuin gerak benda. Ini percepatan biar gampang kalian gambar juga nih, arah percepatannya. Kalau sudah, masukkan ke hukum 2 Newton. Sigma F-nya adalah gaya yang searah atau berlawanan arah, tapi maksudnya sejajar. Gaya yang sejajar dengan si percepatannya. Gitu, yang dimasukkan ke rumus. Kemudian kalau bendanya lebih dari 1, masanya adalah masa total. Itu ya, itu untuk dinamika gerak yang translasi. Nah, selanjutnya ada juga, ini masih dinamika juga, tapi bidang miring. Sebuah benda bermasa M-nya 5 kg, ditarik tali ke atas, F-nya 71 Newton. Ada gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ini baik ya, udah dikasih tahu nilai sin-nya 0,6, cos-nya 0,8. Nah, di sini ada koefisien gesek bidang. Berarti itu adalah mu-nya. Mu-nya 0, yang ditanya adalah percepatan. Oke, percepatan. Kita cari dulu, gambar dulu arah-arah gayanya. Ini akan punya gaya berat. Kemudian, kalau gaya berat, ini nanti kita uraikan nih. Ada di sumbu X. Di sumbu X nanti adalah W sin theta. Habis itu, ini nanti ada lagi yang di sumbu Y. Itu adalah W cos theta. Jadi sudut 37 akan sama dengan di sini ya. 37. Habis itu, karena dia ada di bidang, berarti akan punya juga gaya yang arahnya tegak lurus. Itu gaya normal. Nah, asumsinya berarti gerak bendanya itu adalah ke atas, ya kan? Ditarik ya, ditarik oleh benda, geraknya ke atas. Oke, berarti kita langsung masuk aja. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya ditulis yang mana dulu? Ditulis yang searah dengan percepatan dulu. Berarti di situ ada F, kemudian dikurangin apa? Oh ya, sorry. Ini ada gesekan ya, berarti kita gambar nanti di sini akan ada gaya gesek, F gesek. Kelupaan tadi. Berarti ada F min W sin theta min F ges sama dengan M kali A. Berarti F min M kali G sin 37. F ges itu rumusnya apa? Mu dikali N sama dengan M kali A. N itu apa? Gaya normal. Gaya normal kan ada di sumbu Y ya. Sedangkan benda itu geraknya kan cuma ke atas kalau ke bawah. Apa nih, sorry. Miring ke atas, miring ke atas. Miring ke atas. Miring ke atas sama kalau nggak turun ke bawah gitu kan. Benda kan nggak bergerak yang vertikal, nggak lompat-lompat gini kan. Nah, berarti nanti gaya normalnya kita cari pakai sigma Fy sama dengan 0. Di Fy ada N sama W cos theta. Berarti nanti N min W cos theta sama dengan 0. Berarti N sama dengan W cos theta. Ini kita ganti ya. Berarti F-nya 71 min M-nya adalah 5, gravitasi 10, sin 37 itu tadi 0,6, dikurangi mu-nya 0,4, N itu adalah W cos theta. W itu kan M kali G ya. Berarti 5 kali 10 cos 37 adalah 0,8. Sama dengan 5 dikali dengan A. Gitu. Nah, sekarang tinggal dihitung aja nih. Berarti ketemunya berapa? 71 dikurangin 5 kali 6 ya. 5 kali 6, 30. Dikurangin, ya ini berapa nih? Ini 2. 2 dikali 8, 16. Sama dengan 5. 71 kurangi 30 kurangi 16, itu hasilnya adalah 25. Sama dengan 5A. Berarti kita dapat percepatannya 5 meter per second kuadrat. Itu adalah. Nah,
Kalau ada yang tanya wajib digambar enggak? Wajib kalau kalian masih bingung. Artinya kalian masih bingung gayanya apa aja, arahnya kemana aja. Tapi kalau kalian udah paham arah-arah gayanya, nggak digambar nggak masalah. Apalagi besok TKA kan terbatas waktu ya, gitu. Tapi kalau kalian udah paham, kalau masih bingung, digambar aja, gitu. Ini untuk yang dinamika ya. Udah ada rotasi dan juga translasi. Oke, selanjutnya masuk ke materi fluida. Nah, di sini soal teori penerapan hukum Bernoulli. Jawabannya yang mana nih? Satu, 2, 3, 4. Nah, besok itu kalau soal yang pilihan ganda majemuk tuh sebenarnya mirip soal-soal kayak gini. Cuman bedanya apa? Nggak dibikin A, B, C. Jadi di sini tuh nanti kayak cuma kotak-kotak. Lah nanti jawaban yang benar itu kayak diklik atau dicentang gitu. Yang benar mana? Jadi ya sebenarnya sama aja, kita udah sering ketemu soal kayak gitu. Bentuknya nggak dibikin A1 dan 2 gitu, enggak. Tuh ya. Nah, di sini penerapan hukum Bernoulli itu ada venturi meter dan gaya angkat pesawat. Kalau pompa hidrolik itu masuknya hukum Pascal ya. Hukum Pascal yang tekanan diteruskan ke segala arah dalam ruang tertutup. Kalau balon udara apa nih? Balon udara itu dia masuknya nanti hukum Archimedes. Balon bisa terbang kan ada dua opsi ya. Yang pertama dia diisi gas, biasanya kalau nggak salah helium ya, yang massa jenisnya itu lebih kecil dari massa jenis udara. Karena lebih kecil, jadi nanti dia mengambang alias terbang gitu ya, kalau misalnya di udara. Yang kedua, itu ada yang pakai uap. Nah, kalau yang pakai uap itu nanti kan dia karena di dalam gas itu kan ada partikel. Partikel ketika dipanaskan dia kan akan makin bergerak ke sana ke sini, ya kan? Energi kinetiknya meningkat. Ketika dia bergerak, dia kan akan memuai atau mengembangkan volumenya. Nah, ketika volumenya itu memuai, tapi di situ jumlah partikelnya sama, maka nanti massa jenisnya akan menjadi lebih kecil. Itu yang balon udara kalau dikasih api, kalau yang pakainya api. Gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah 1 dan 3 yang B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu apa belum? Udah 13, baru 10 nomor ya. Lumayan. Kalau belum kita lanjut. Ini materinya masih di usaha dan energi. Taunya usaha dan energi gimana? Di sini ada kata-kata energi kinetik ya. Berarti konsep kaitannya sama usaha dan energi. Oke, kita cek ya. Di sini diketahuinya apa aja? Sebuah bola masanya 2 kilogram. Berarti ada massa 2 kilogram. Jatuh bebas dari posisi A. Jadi awalnya bendanya di sini ya. Posisi yang pertama. Gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ketika sampai di titik B, besar energi kinetik sama dengan 2 kali energi potensial. Jadi, energi kinetik B akan sama dengan 2 kali energi potensinya. Berarti kalimat matematikanya gimana? EK di B sama dengan 2 energi potensial di B. Itu. Nah, kemudian yang pertama ini, jangan kelewat. Benda jatuh bebas. Namanya jatuh bebas tadi berarti V0-nya tidak ada ya. V0-nya 0. Maka tinggi B dari tanah. Jadi ini HB itu berapa ya? Tinggian yang B. Ini kita mengerjakannya pakai konsep apa? Pakai konsep kekekalan energi mekanik. Energi mekanik itu kan rumusnya adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Ini rumus, ini materi dari SD, jadi harusnya rumusnya udah hafal semua ya. Di titik A, benda jatuh bebas. Kan gak ada kecepatan. Berarti di titik A, dia cuma punya energi potensial. Jadi kita tulisnya gini. Energi mekanik di A akan sama dengan energi mekanik di B. Di A, dia nggak punya kecepatan, berarti cuma punya energi potensial. Energi potensial A sama dengan energi mekanik B.
energi mekanik B berarti nanti adalah energi kinetik B ditambah energi potensial B. Nah, kita tulis dulu nih. Berarti energi potensial A sama dengan EKB tadi apa? Energi kinetik di B, 2 kali energi potensial. Di 2 energi potensial B ditambah energi potensial B. Nah, ini berarti rumusnya jadinya apa nih? M kali G kali HA sama dengan 3, ya kan? M kali G kali HB. Udah kan? Gampang kan? Kan ini jadi 2 ditambah 1, 3. 3 rumus energi potensial adalah M kali G kali H. Nah, M kali G-nya kan sama, kita coret. Berarti HA sama dengan 3HP. HA-nya tadi, HA itu ini ya, 90. Ini adalah HA. Berarti 90 meter sama dengan 3HP. Berarti HB-nya kan tinggal 90 bagi 3. Ketemunya 30 meter. Itu adalah HP. Gitu ya. Ini rumus yang kekekalan energi mekanik. Gitu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Sini ada teorema Torricelli nih kalau tangki berlubang. Ini masuk materinya dalam materi apa? Ini materinya itu adalah fluida dinamis. Dan ini nanti masuknya adalah hukum Bernoulli. Kalau ketemu soal kayak gini gimana nih? Ini ada H, nih yang 7 meter itu adalah H1. H1 sama dengan 7 meter. Kemudian ini yang 2 meter itu adalah H2. Ya, ini harusnya ada H juga ya. Ini ada H. Yang ini adalah H2. H2 sama dengan 2 meter. Kemudian, berarti hanya berapa ini? Kalau kita hitung 5 meter. Yang ditanya adalah kecepatan air keluar. Berarti di sini kecepatannya berapa? Kalau kecepatan itu, nanti rumusnya adalah akar 2G. Ini penurunan rumusnya tuh dari persamaan Bernoulli. Nah, tapi kalau Torricelli itu kan rumus akhirnya pendek-pendek. Jadi kalian hafalkan aja. Yang ditanyakan pertama bisa kecepatan. Yang kedua nanti ada X. X itu apa? Nih, ini adalah X-nya, jarak air jatuh. Kalau X itu nanti rumusnya adalah 2 akar H dikali H2. H2 yang ini ya, H2 2 meter. Ini adalah H1. Gitu. Habis itu ditanyakan lagi apa? Bisa juga waktunya. Nah, kalau waktu itu nanti rumusnya adalah 2 H2 per G. Gitu. Ini didapat rumusnya dari rumus yang gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Kalau ini dari rumusnya itu adalah rumus yang hukum apa nih persamaan Bernoulli. Di soal ini yang ditanyakan adalah kecepatan air, berarti kita hitung V-nya. Berarti V sama dengan akar 2GH. Berarti akar 2 kali 10 dikali hanya adalah 5. Ketemunya kan akar 100 atau sama dengan 10 meter per second. Ini ada ya di opsi yang B. Gitu jawabannya. Nah, nanti untuk fluida dinamis kan udah pernah diajarkan juga di kelas 11. Silakan dibuka lagi catatannya, khususnya bagian pemanfaatannya ya. Nanti kemungkinan biasanya yang paling sering keluar ya kalau di fluida dinamis itu kalau nggak Torricelli, gaya angkat pesawat. Itu kalau aplikasinya ya, kalau ngitung-ngitungnya. Jadi dipelajari lagi. Oke, lanjut. Di materi nomor 13 itu ada materi impuls dan momentum. Nah, ini masuk ya, tadi di kisi-kisi ada impuls momentum itu keluar. Cuman kalau misalnya di kisi-kisi tadi nggak ada materi yang tumbukan. Jadi, kalau kita cek itu di bagian yang impuls momentum itu, mana tadi ya?
Bagian impuls momentum tuh cuma konsep momentum impuls dan hukum kekekalan momentum. Jadi tumbukannya enggak. Artinya tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian itu kemungkinannya tidak ya kalau kalau berdasarkan kisi-kisi ini. Tapi hukum kekekalan momentum itu nanti masuk dan kebetulan soal ini nanti bisa kita kerjakan pakai hukum kekekalan momentum. Oke, di sini dikasih tahu nih. Yang pertama perlu kalian pahami kalau impuls dan momentum ini adalah besaran vektor ya. Besaran vektor, jadi nanti ada arah. Nah, arah itu kan dia sebenarnya nggak ada aturan tertentu. Tapi biar gampang kita bikin gini aja. Kalau benda geraknya ke kanan, ya, kalau ke kanan berarti nanti positif. Kalau misal benda geraknya ke kiri, nanti dia akan negatif. Gitu aja ya. Ini arah untuk apa? Arah untuk kecepatannya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di soal benda A dan B masing-masing bermassa. Berarti ada MA 4 kg, kemudian ada MB 5 kg. Berlawanan arah. Nah, di sini dikasih tahu nih, VA itu geraknya ke kanan, berarti ini positif, yang B negatif ya. Berarti VA itu sama dengan 6 meter per second positif ya. Kemudian keduanya kemudian bertumbukan. Setelah tumbukan, kedua benda berbalik arah dengan kecepatan sekian. Berbalik arah, berarti yang B-nya jadi ke kanan, VB aksen, dan yang VA-nya, VA aksen jadi ke kiri. Ini kita tulis juga. Berarti VA aksen sama dengan 4 meter per second, VB aksen sama dengan 2 meter per second. Yang ditanyakan adalah VB-nya. VB-nya. Ini karena informasinya udah ada semua, jadi kita bisa langsung pakai kekekalan momentum. Kekekalan momentum itu kan berarti momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Karena ada dua benda, berarti kita tulis aja. Momentum A harusnya ya ditambah momentum B akan sama dengan momentum A aksen ditambah dengan momentum B aksen. Momentum A berarti adalah MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan VA aksen berarti MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Nah, sekarang kita masukin dan nilai-nilainya dan juga arahnya. Sorry, tadi VB ke kanan, VA-nya ke kiri. VA aksen berarti nanti negatif ya. Nah, ayo kita masukkan aja nilai-nilainya ya. Ini yang VB juga nanti pasti arahnya pertama akan negatif ya. Hanya menunjukkan arah. Berarti MA-nya adalah 4 dikali VA-nya 6 dikurangi. Kuranginya dari mana? Karena VB-nya negatif atau arahnya ke kiri ya. MB-nya adalah 5, kemudian VB-nya yang ditanya. Sama dengan MA 4, VA aksen itu adalah negatif 4, ya kan? Ditambah dengan MB, 5 dikali VB aksen adalah 2. Nah, sekarang kita hitung. Berarti 24 min 5 VB sama dengan min 16 plus 10. Berarti 24 min 16 plus 10 kan min 6. Min 6 kita pindah ruas jadi plus 6 sama dengan 5 VB. Berarti 30 sama dengan 5 VB. Berarti VB-nya ketemu berapa? VB-nya akan ketemu 6 meter per second. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang A. Itu. Jadi kalau impuls momentum nanti kalian tentuin arah kecepatan. Ini jangan sampai lupa ya. Karena kalau kita nggak ngasih nilai negatif dan positif, nanti otomatis hasilnya akan berubah kan. Tuh. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih impuls momentum juga. Soal nomor 14 ya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter. Berarti massanya. Kemudian ada ketinggian.
Habis itu di atas tanah ya, benda tersebut kemudian terpantul di lantai sehingga mencapai ketinggian. Berarti ini kalian bisa tulis H1, H2 atau H dan H aksen 2,5 meter. Jika G, G-nya di sini adalah 10 meter per second kuadrat, impuls yang bekerja pada benda. Materi, impuls, dan momentum lagi. Oke, kalau momentum itu rumusnya itu kan M dikali V. Rumus dari impuls itu ada dua. F dikali delta T. Nggak ada F-nya tapi ya. Atau impuls itu sama aja dengan perubahan momentum. Bagian perubahan momentum yang berubah apanya? Yang berubah itu kan kecepatannya. Jadi bisa kita tulis I sama dengan M delta V. Tuh. Nah, kalau delta itu kan selalu akhir dikurang dengan awal. Berarti I sama dengan M V2 dikurang dengan V1 ya. V-nya belum ada nih. Karena geraknya vertikal, ini masuk dalam gerak vertikal. Ada dua. Pertama, bola dia jatuh. Dia jatuh ya dengan kecepatan 0. Kemudian habis dia jatuh, kan dia numpuk di sini ya, di lantainya. Dia terpantul lagi sampai di ketinggian yang kedua. Ini ketinggian maksimumnya. Berarti yang pertama ini ada H1, yang ini ada H2. Berarti kita harus cari kecepatan bola pas di tanah ini berapa. Ini adalah V1. Sama kecepatan bola waktu dia mantul. Ini adalah V2. Itu di bawah. Gitu. Rumusnya pakai apa? Gerak jatuh bebas dan gerak vertikal. Yang pertama jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas kita mau cari VT, kita bisa pakai rumus yang mana nih? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. V0-nya sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat rumus VT sama dengan akar 2GH. Atau sama dengan, berarti ini VT-nya akan menjadi V1 ya. V1 berarti sama dengan akar 2 kali 10, ketinggiannya adalah 10. Berarti berapa ini ketemunya? 10 akar 2. Benar ya? 2 kali 10 kali 10, 10 akar 2 meter per second. Nah, V2-nya gimana? Kita pakai rumus yang ini juga, tapi yang kita cari itu jadi V0, bukan VT. Karena VT ini kan benda di atas. Di atas kan kalau ketinggian maksimum nilainya 0. Tapi rumusnya akan sama, 2GH. Jadi saya langsung tulis V2 sama dengan akar 2GH2. Berarti ketemunya berapa ini? Akar 2 kali 10 kali 2,5. 2,5. Jadinya nanti ketemunya adalah 5 akar 2 meter per second. Nah, kalau udah kita baru hitung impulsnya. Gitu. Impulsnya masanya adalah 2. V2-nya tadi, arahnya juga ya. Jatuh kita tulis plus, naik kita tulis negatif. Itu aturannya gimana? Ini nggak ada aturan. Kalian mau dibalik juga boleh. Yang penting konsisten baliknya. Berarti V2-nya jadi negatif. Berarti negatif 5 akar 2. Kemudian negatif V1-nya positif ya. 10 akar 2. Berarti berapa nih? 2 dikali negatif 15 akar 2. Ketemunya adalah negatif 50. Kok 50? 30 akar 2 Newton second. Ada di opsi. Gitu. Jadi kalau arahnya itu dipakai untuk menghitung, tapi nanti hasil positif negatif itu ya sebenarnya nggak terlalu dipakai. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kalau di fisika kadang rumus-rumusnya saling berkaitan ya, apalagi kalau materinya mekanika. Kinematika sama dinamika itu saling berkaitan rumusnya. Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, ini materi elastisitas. Elastisitas sebenarnya tidak keluar, tapi nggak apa-apa. Ini kita bahas aja.
Di elastisitas itu nanti ada gaya dan pertambahan panjang. Kemudian nanti ada konstanta elastisitas. Hubungannya apa rumusnya? F itu nanti sama dengan K kali delta X. Dah, cuma ini. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah konstanta. Berarti kalau K sama dengan F per delta X. Gitu ya. Jadi tinggal kalian hitung aja. Ini suruh nyarinya adalah konstanta elastisitas terkecil. Oke, kita suruh nyarinya terkecil. Yang pertama, ini jawabannya adalah 2 per 6. Berarti sama aja 1/3. Kemudian yang B, 3 per 6. 3 per 6 berarti nanti nilai K-nya sama dengan 1/2. Kan F dibagi delta X. Habis itu yang ini 1. 4 bagi 4. Yang ini juga 1. 6 bagi 6 makanya. Yang ini 6 bagi berapa ini? 6 bagi 2. Berarti 3. Berarti yang terkecil mana? 1/3. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Itu adalah yang terkecil. 1/3. Oke, kita lanjut. Nah, ini materi termodinamika. Keluar ya, nanti termodinamika ada dua hukumnya. Hukum yang pertama sama hukum yang kedua. Oke, kita review sebentar materinya. Di soal yang itu adalah yang mesin Carnot. Ini ya, ini ada mesin Carnot. Oke, mesin Carnot itu apa? Mesin Carnot itu mesin pemanas ya. Nah, nanti di materi termodinamika itu konsepnya nih yang pertama. Sebenarnya tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus, menerima kalor, dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Itu nggak mungkin di dunia nyata gitu. Jadi kayak kita dapat kalor panas ya, semuanya kita pakai untuk usaha semua pasti enggak. Nanti akan ada usaha yang hilang. Nah, konsepnya nanti di mesin Carnot itu ada dua peristiwa, yaitu ada isotermis dan adiabatik. Ya. Tapi konsep gampangnya gini, ini adalah skema dari mesin Carnot. Nanti di sini kita kaitannya akan yang terkait itu adalah kalor ya, energi panas, kemudian ada W itu ada usaha, dan karena panas berarti nanti hubungannya dengan suhu. Itu yang akan kita pelajari. Nah, di mesin Carnot ini, jadi konsep awalnya di sini itu namanya adalah reservoir tinggi. Reservoir tinggi itu artinya suhunya tinggi. Berarti di sini itu nanti T1 itu akan lebih tinggi dari T2. Jadi ada usaha nih, ada usaha masuk. Nah, kemudian sebagian dari usaha, sebentar ya, baterai saya habis. Saya charge dulu sebentar. Bentar, bentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi nanti kan ada kalor yang masuk ya, energi panas yang masuk. Nah, energi itu nanti akan sebagian itu dikeluarkan menjadi usaha atau kerja. Lah, nanti ada sebagian, kan nggak semuanya bakal menjadi usaha. Sebagian akan dibuang ya. Dibuang ke kalor 2 atau T2. Ini di bagian yang reservoir rendah. Nah, nanti rumus-rumus yang berlaku apa? Pertama, itu ada rumus usaha. Usaha kan berarti misal nih yang masuk 1.000, yang dipakai itu cuma 600 buat usaha. Berarti sisanya 400 dibuang ke I2. Maka dari itu kita bisa dapat dong kalau ternyata rumus W itu adalah selisihnya Q1 yang masuk sama yang keluar. Kemudian ada rumus kalau di mesin Carnot itu bahasanya adalah efisiensi ya, ETA. Di efisiensi ini sebenarnya rumus efisiensi itu kan di materi apapun adalah yang keluar dibagi dengan yang masuk. Ya kan? Berarti W yang keluar itu kan W.
yang masuk adalah Q, dikali dengan 100%. Nah, nanti kalau misalnya mesinnya itu ideal, itu nanti akan berlaku perbandingan. Ternyata kalau kalau itu akan sebanding dengan suhu. Gitu. Itu kalau mesinnya ideal. Nah, mesin yang ideal itu apa? Mesin yang ideal itu adalah mesin Carnot. Jadi mesin Carnot itu asumsinya adalah mesin yang paling ideal, ya. Mesin Carnot dipakai di mana? Ini ada di banyak ya. Contohnya di mesin mesin yang ada di kendaraan, pakai bahan bakar bisa bensin, bisa juga satunya bensin apa ya? Diesel. Itu pakai konsep dari mesin Carnot. Tapi kalau secara nyata ya itu nggak ideal gitu kan. Karena nggak semua kalor yang masuk akan diubah ke dalam usaha ini untuk menggerakkan kendaraan. Nah, kemudian nanti ada rumus juga efisiensi yang lain. Rumus ini tuh didapat dari mana? Dari rumus yang atas ini ya. Ketika W-nya kita substitusi Q min 2, kan Q dibagi Q adalah 1, kemudian dikurangi Q2 min Q1. Nah, kemudian di sini ada nilai efisiensi. Efisiensi dari mesin Carnot, yaitu 1 min T. Ini dipakai ya sekali lagi kalau mesinnya ideal. Nah, di soal buat membedakan mesin itu ideal apa enggak apa? Tadi saya bilang, kalau di soal ditulisnya mesin Carnot, itu berarti ideal. Artinya kita boleh pakai rumus yang ini. Gitu. Kemudian kalau di mesin Carnot, ini prosesnya ya. Yang pertama ada dari A ke B. Itu adalah pemuaian isotermis. Isotermis itu suhunya sama ya. Nanti di sini volumenya akan memuai. Taunya memuai dari mana? Nilainya bertambah kan? Yang V1 di sini V3 makin besar. Nah, dari B ke C nanti ada adiabatik. Adiabatik. Di adiabatik ini nanti usahanya plus. Kemudian akan balik, ketika balik maka nanti nilai apa nih usahanya akan menjadi negatif. Gitu. Nah, sekarang kita coba di soalnya ini masih terkait tentang mesin Carnot. Oke, apa aja yang diketahui di soal? Di sini dikasih tahu diketahui reservoir suhu tinggi. Suhu tinggi itu adalah T1 ya. Yang tinggi itu yang 1600 Kelvin. Oh ya, dan semua suhu itu harus kalian ubah dalam Kelvin ya, ngitungnya Kelvin. Dan suhu rendah. Suhu rendah itu berarti adalah T2. Itu adalah 400 Kelvin. Jika usaha yang dilakukan mesin adalah W, berarti W-nya tadi ya, W-nya nilainya W, maka kalor yang dikeluarkan itu kan berarti Q2 ya. Q2 itu nilainya berapa? Gitu kan? Gimana cara mengerjakannya? Q2 bisa didapat dari rumus apa? Q2 kan bisa didapat dari rumus W. Tadi, di rumus W sama dengan Q1 min Q2. Kita tulis dulu. W sama dengan Q1 min Q2. Berarti kalau kita mau nyari Q2, berarti Q2 sama dengan Q1 dikurangi dengan W. Gitu kan konsepnya? Nah, Q1-nya belum dapat nih. Q1 kira-kira cari dari mana ya? Di sini ada T. T itu nanti masuk di rumus apa sih? T itu kan ada di rumus efisiensi kan? Terus Q1 dia juga masuk di rumus efisiensi. Nah, ini kan sama-sama efisiensi. Berarti kita sama dengankan aja rumusnya. Tuh. Berarti rumusnya kita bisa tulis gini. W per Q1 sama dengan 1 min T2 per T1. 100-nya kemana? Kan kalau disama dengan kan sama-sama kali 100% hilang gitu ya nilainya. W-nya tadi nilainya adalah W per Q1 sama dengan 1 min. T2 itu adalah 400, T1-nya 600. Berarti di sini W per Q1 sama dengan 1 dikurangi, ini kalau disederhanakan kan jadinya 2 per 3. 1 itu 3 per 3. 3 per 3 dikurang 2 per 3 sama dengan 1/3. Berarti W per Q1 sama dengan 1 per 3. Dari sini kita dapat kalau Q1 sama dengan kali silang ya. Jadinya 3W. Berarti di sini tinggal dimasukin aja. 3W dikurang dengan W. Berarti sama dengan 2W. Gitu jawabannya. Itu yang B. Gitu ya. Jadi nanti biasanya fokus di mesin Carnot itu di bagian efisiensi. Nanti yang ditanyakan macam-macam.
bisa ditanyakan suhunya, suhu kedua, suhu masuk gitu. Tapi pakainya adalah efisiensi. Nah, kalau misal di soal cuma dibilangnya mesin pemanas. Nah, kalau pakainya mesin pemanas, kalian nggak boleh menyamadengankan nilai si apa nih efisiensinya. Jadi yang efisiensi aksen disamadengankan dengan efisiensi itu nggak boleh. Kalau di soal bilangnya cuma mesin pemanas gitu. Tapi kalau di soal bilangnya itu adalah mesin Carnot, maka boleh disamadengankan gitu ya. Karena asumsinya mesin Carnot itu ideal. Oke, itu untuk yang materi dari termodinamika. Biasanya kalau di termodinamika itu nanti yang keluar adalah proses-prosesnya, kemudian sama mesin Carnot. Ini mesin Carnot sering keluar sih. Bahkan kalau di UTBK yang masih zaman dulu ya, itu mesin Carnot pasti keluar. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah materi suhu dan kalor. Di bagian materi suhu dan kalor itu kemarin ada kesetimbangan atau asas Black gitu. Berarti keluar ya. Oke, pertama saya review sebentar ya materi suhu dan kalor biar kalian nggak lupa. Nah, ya, materi suhu dan... Oke, ini. Di materi suhu dan kalor nanti yang keluar ada dua ya. Pemuaian sama kalor. Di bagian kalornya dulu nih. Ingat, kalian ini kalau saya bilang kalian itu mengerjakan kalor itu digambar grafiknya. Karena biasanya kalau nggak digambar nanti nyari kalor total itu susah. Nah, kemudian kalau di bagian kalor itu nanti fokusnya biasanya adalah asas Black. Asas Black itu pada proses apa? Pencampuran zat yang bersuhu besar atau tinggi dengan zat yang bersuhu rendah atau kecil. Sorry, ini harusnya tinggi dan rendah gitu ya. Nah, nanti kalau asas Black kalian harus gambar grafiknya biar tahu prosesnya. Tuh ya. Oke, selanjutnya kita kerjakan. Kita tulis dulu yang diketahui nih. Ada S bermasa M. Berarti MS sama dengan M. Dia bersuhu, berarti T-nya S itu adalah 0 derajat. Dimasukkan ke dalam air bermasa. Berarti ada M air. Bermasanya 340 gram. Suhu airnya, T airnya itu sama dengan 20 derajat Celcius. Yang ditempatkan pada bejana khusus. Nah, di sini anggap bejana tidak menyerap atau melepaskan kalor. Berarti kita abaikan aja bejananya. Jika LS itu adalah kalor leburnya S ya, 80 kalori per gram. Kemudian ada C air, 1 kalori per gram derajat Celcius. Semua es mencair dan kesetimbangan termal dicapai pada suhu. Itu apa? Itu adalah T campurannya. Biasanya yang dicari T campurannya 5 derajat Celcius. Yang ditanya adalah massa esnya berapa. Kita gambar grafiknya. Ini dari suhu 0 derajat, kemudian miring. Sini 0 derajat ya, miliknya es. Kemudian di sini ada air, dia suhunya adalah 20 derajat. Suhu campuran 5 derajat, berarti ada di sini 5 derajat Celcius. Nah, konsepnya asas Black itu kan Q lepas sama dengan Q serat. Yang melepas siapa? Yang melepas yang suhu tinggi, air melepas. Yang menyerap siapa? Yang menyerap adalah es. Dipakai untuk apa? Dipakai yang pertama untuk berubah wujud, ada Q1. Kemudian kalau wujudnya udah berubah di sini jadi air, dia pakai untuk menaikkan suhunya. Jadi ada Q2. Jadi ini terpotong-potong grafiknya, ada tahapannya. Nah, terus bagian yang air apa? Ini boleh ditulis Q3 atau langsung Q-nya air juga boleh. Oke, kita tulis rumusnya. Berarti di sini ada Q3 sama dengan Q1 plus Q2. Kalau grafiknya miring, rumusnya adalah MC delta T ya. Nih, grafik miring itu MC delta T. Ada delta T-nya. Kalau yang lurus-lurus itu
dikali L, tidak ada delta T-nya, tidak ada perubahan suhu. Berarti ini rumusnya M air, C air, delta T air sama dengan Q1. MS kali LS ditambah Q2 adalah MS dikali C air. Kenapa C-nya pakai C air ya kan? Di sini S-nya udah berubah jadi air ya kan? Dikali delta T2. Oke, sekarang tinggal kita masukkan yuk angka-angkanya. M air tadi 340. C air 1. Delta T air berarti 20 dikurang 5 berapa? 15 sama dengan MS-nya adalah M, LS-nya 80 ditambah MS-nya adalah M, C air itu 1 dikali delta T-nya adalah 5. Tuh ya. Berarti ketemunya di sini adalah 340 kali 15 sama dengan 85 M. Nah, kalian kalau ngitung kayak gini tuh jangan langsung dikalikan ya. Barangkali bisa kita sederhanakan. 340 dikali 15 dibagi 85 sama dengan M. Kita sederhanakan yang mana? Kita coba sederhanakan yang 15 sama 85. Sepertinya bisa disederhanakan. Ini kalau dibagi 5 itu kan 3. 85 kalau dibagi 5 itu nanti ketemunya adalah 17. Nah, 340 bisa dibagi 17 ya kan? Dibagi 17 itu kan 2. Berarti 20 kali 3 ketemunya adalah 60 gram. Itu adalah massa esnya. Gitu ya. Nah, biasanya di sini kalian ngitungnya tuh pokoknya disederhana-sederhanakan aja ya. Jangan langsung dikali semua. Tuh, soal fisika itu biasanya angkanya bisa kita sederhanakan. Oke, selanjutnya ini gas ideal. Berarti materi termodinamika lagi ya. Prosesnya adalah isohorik. Oke, kita cek di proses-proses yang ada di gas. Oke, proses yang di gas, proses termodinamika ada 4 ya. Yang pertama ada isohorik. Isohorik itu volumenya tetap. Kemudian ada isotermik, termo, suhu. Isobarik, barometer itu tekanan tetap. Dan adiabatik. Adiabatik itu tidak ada kalor masuk dan keluar. Nah, yang pertama nih, kita di grafiknya dulu. Isobar, kalau isobar kan tekanannya sama ya, berarti nanti grafiknya itu, kalau termodinamika grafik antara P dan V. Berarti ini akan sama aja gitu. Cuman kalau yang pertama ini akan pemanasan, memuai, volumenya bertambah. Yang kedua akan pendinginan, atau volumenya berkurang. Nah, berdasarkan hukum satu termodinamika itu ada rumus yang Q sama dengan delta U plus W. Ini kalian kalau belum dapat materinya nanti dibuka-buka lagi ya materinya ya. Ini saya. Nah, di materi termodinamika nih yang pertama hukum satu termodinamika ada rumus Q sama dengan W plus delta U. Q itu adalah kalor, W itu adalah usaha, delta U adalah energi dalam. Di sini delta U kaitannya sama perubahan suhu. Nah, nanti eh, kapan Ki akan bernilai positif kalau menerima, bernilai negatif kalau melepas, W positif kalau melakukan, negatif kalau dikenai, delta U plus kalau suhunya naik, negatif kalau suhunya turun. Itu nanti silakan kalian pelajari lagi ya, maksudnya coba mulai dibaca-baca lagi. Nah, kemudian kalau di sini nanti biasanya dikaitkan juga sama rumus hukum Gay-Lussac yang PV per T sama dengan konstan. Kalau misalnya isobarik, berarti rumusnya P-nya kan sama, berarti tinggal V per T aja gitu ya. Berarti nanti di sini akan berlaku rumus hukum satu termodinamika, dan yang kedua juga ya, yang usaha, karena di sini ada perubahan volume. Kemudian yang kedua, isohorik. Isohorik itu volumenya tetap ya. Nah, kalau volumenya tetap, usaha itu kan rumusnya tekanan dikali perubahan volume. Kalau volumenya tetap, deltanya 0. Berarti di sini W-nya akan bernilai 0. Kalau W-nya 0, berarti nanti kalor akan tinggal sama dengan delta U atau energi dalam. Gitu. Selanjutnya isotermik. Isotermik T-nya yang sama.
Grafiknya itu nanti melengkung. Isotermik sama adiabatik grafiknya sama ya. Perbedaannya apa? Kalau adiabatik lebih curam, kalau isotermik itu lebih landai. Lah itu gimana bedainya? Biasanya isotermik sama adiabatik itu keluar di saat waktu yang bersamaan. Saat waktu bersamaan gimana? Maksudnya contohnya kayak tadi, kalau di mesin Carnot nih, kan bersamaan. Ini yang landai berarti isotermik, kemudian yang curam berarti adiabatik. Tenang, keluarnya nggak salah, nggak cuma satu. Jadi ada pembandingnya gitu ya. Kalau di isotermik, di sini nanti kan T-nya sama, nggak ada perubahan delta T, maka energi dalamnya akan nol gitu ya. Nah, kalau di adiabatik itu kalornya yang bernilai nol, jadi nanti delta U akan sama dengan negatif V. Nah, yang di pertanyaan tadi adalah konsepnya adalah isohorik. Volumenya tetap. Tadi kalau volumenya tetap yang pertama, semua molekul kecepatannya sama. Beda ya. Molekul-molekul itu kecepatannya itu dipengaruhi oleh energi kinetik. Oleh energi kinetik. Lah, energi kinetik rumusnya apa? Energi kinetik itu rumusnya nanti adalah F kali NKT. F itu apa? Derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan nanti untuk itu dibagi oleh molekulnya ada monoatomik, ada diatomik, sama poliatomik. Ya, jadi semua molekul kecepatannya sama itu beda. Tuh, bahkan kalau molekul itu kan misalnya kita anggap partikel ya, di suatu ruang itu kan nanti ada banyak partikelnya kan, ada A dan B. Untuk molekul yang sama pun nanti kecepatannya bisa beda gitu. Jadi nggak sama. Yang sama apa? Rata-ratanya. Kalau semua di total di rata-rata itu baru nilainya akan sama. Kemudian pada suhu tinggi kecepatan rata-rata molekul akan lebih besar. Ini benar jawabannya, tapi ini bukan yang maksudnya tidak masuk dalam apa nih pembahasan isohorik ya. Ini benar tapi bukan masuk dalam pembahasan isohorik. Jadi itu bukan jawaban yang tepat. Tekanan gas menjadi tetap salah ya, salah. Ini isobar. Gas tidak melakukan usaha. Ini benar ya, karena usaha itu rumusnya adalah P kali delta V. Nah, kalau volumenya tetap, deltanya 0, berarti W-nya adalah 0. Tidak memiliki energi dalam. Salah ya, dia memiliki energi dalam karena masih ada suhunya. Yang tidak memiliki energi dalam itu adalah isotermik. Gitu ya, bisa dipahami. Nanti kita pelajari lagi lebih dalam kalau untuk materi yang termodinamika karena memang tidak diajarkan. Oke, selanjutnya. Sebentar ya, saya minum minum sebentar. Selanjutnya, nomor 19 ini materi pemuaian ya. Di materi pemuaian itu ada 3, tapi kalian nggak usah khawatir karena rumusnya itu identik atau sama. Nah, ini ada panjang, luas, sama volume. Kalian hafalin satu rumus, nanti untuk rumus yang lain tinggal diubah simbolnya. Luas itu nanti A, volume V. Konsep rumusnya kalau kalian lihat ini sama, ya. Kalau apa nih luas itu kan 2 dimensi, jadi 2 kali alfa. Volume 3 dimensi, berarti 3 kali alfa, gitu. Oke, kita coba kerjakan ya. Lempengan logam berbentuk persegi dengan ukuran seperti gambar dengan suhu T1 saja. T1 sama dengan 40 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan dia ya, dipanaskan sampai 160. Berarti T2-nya 160 derajat Celcius. Berarti dari sini delta T-nya adalah 120 derajat Celcius. Tentukan pertambahan luas logam. Berarti yang ditanyakan itu adalah delta A. Di sini ada kasih tahu alfanya. Alfa itu 25 kali 10 pangkat min 6. Kemudian luasnya dari gambar. Nah, kita dapat, ini masih sentimeter, jadi ini nggak perlu kita rubah. 3600 cm.
Nah, rumus delta A itu apa? Delta A itu adalah rumusnya nilai luas mula-mula dikali beta dikali delta T. Beta itu apa? 2 kali alfa. Berarti 3.600 dikali 2 dikali alfanya 25 kali 10 pangkat min 6 dikali delta T-nya 120 ya. Ini kita coba hitung, ini kan ada nolnya ada 3, jadi pangkatnya akan menjadi berkurang ya. Jadi min 3. Kemudian di sini ada 36 dikali, berarti berapa nih? Dikali 50 dikali 12. Nah, ini tinggal dikalikan saja. 12 kali 5 itu berapa? 60 kan ya? Jadi 36 kali 600. Ini ada 10 pangkat min 3. Ini masih 10 pangkat min 3. Dicoret lagi kan nolnya. Kita coret lagi jadi pangkat min 1. Berarti tinggal 36 dikali 6. Ketemunya berapa? 36 kali 6 itu ketemunya 216 dikali 10 pangkat min 1. Berarti ketemunya adalah 21,6 cm. Ini adalah pertambahan luasnya. Tuh. Saya, kalau ini materinya gampang sih. Oke, lanjut. Soal terakhir nih. Intensitas bunyi. Nah, gelombang bunyi itu rumusnya emang agak banyak. Jadi kalian coba pelajari lagi. Belajarnya gimana? Ada soal, kalian kalau lupa rumus baru buka buku ya. Jadi jangan menghafal semua rumus habis itu mengerjakan soal ya. Nanti otak kalian penuh dengan hafalan. Sering-sering mengerjakan latihan soal. Intensitas bunyi di titik A yang berjarak 1 meter dari sumber bunyi adalah 10 pangkat min 7. Oke, kita tulis. Intensitas A itu adalah 10 pangkat min 7. Dengan jaraknya, berarti ini adalah RA-nya, sama dengan 1 meter. Titik B berjarak 100 meter dari sumber bunyi. Ini ada RB, 100 meter. Intensitas ambang itu adalah I0-nya, itu adalah 10 pangkat min 12 Weber per meter kuadrat. Perbandingan taraf intensitas. Jadi taraf intensitas A dibanding taraf intensitas B itu ketemunya berapa? Gitu ya kan? Nah, taraf intensitas rumusnya apa? Taraf intensitas rumusnya adalah 10 logaritma I per I0. Berarti kita cari dulu kan TIA-nya dan TIB-nya. Kalau A bisa langsung dicari. Lah yang B kan belum ada intensitasnya. Kalau intensitas rumusnya apa? Intensitas itu daya persatuan luas. Luasnya luas apa? Luas permukaan bola. Makanya 4πr kuadrat. Nah, berarti di sini yang berbanding terbalik adalah dengan jarak. Berarti kita bisa cari nanti IA per IB sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. Kita cari dulu satu-satu ya. Oke, bentar. Kita cari intensitasnya. IA per IB sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. IA-nya adalah 10 min 7 per intensitas B sama dengan RB-nya itu 100 dikuadratkan per 1 dikuadratkan. Berarti dari sini ketemu ya, kalau dikali silang berarti nanti IB sama dengan 10 pangkat min 7 per 10 pangkat 4. Jadinya IB adalah 10 pangkat min 11. Gitu kan ya. Kalau udah ketemu, kita cari taraf intensitasnya. TIA berarti 10 log 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 12. Nah ini logaritma nih, 10 log, kan ini pangkatnya dipindah ke atas jadi positif ya. Min 7 plus 12 jadi 10 log 10 pangkat 5. Ini kalau di logaritma, log 10 pangkat 5 kan sama aja, 5-nya ke depan, kemudian log 10. Nah log 10 itu kan nilainya 1 ya, ini 50 desibel.
Kemudian TIB. TIB berarti 10 log 10 pangkat min 11 per 10 pangkat min 12. Sisihnya kan 1 ya. Jadi 10 log 10. 10 log 10, log 10 kan 1. Jadi hasilnya 10 desibel. Jadi perbandingannya TIA per TIB itu sama dengan 50 per 10 atau 5:1. Gitu ya. Oke, semua soalnya sudah kita bahas. Beberapa materi juga tadi ada. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sekarang sesi tanya jawab. Boleh kalau mau bertanya ya. Lewat chat nggak apa-apa. Atau mau bertanya langsung juga nggak apa-apa. Ada yang mau tanyakan nggak materinya? Atau karena soalnya lebih, ini saya kasih contoh. Oh, ini ada yang tanya. Nanti pembahasan di Zoom ini di-share nggak, Kak? Kayaknya di-share ya. Biasanya di-share, nanti di-share sama Pak Adian. Atau nanti ini juga akan di-share juga kan. YouTube kan ya biasanya ada. Nanti pembahasan yang PDF-nya juga nanti akan saya share. Saya share. Jadi ada beberapa materi, tapi ini materinya belum lengkap semua ya, belum semua materi tercakup gitu. Cara belajarnya gitu aja, dikerjain dulu, nanti baru kita apa tuh sambil review materi. Karena waktunya masih, ini belum ada yang bertanya lagi. Saya kasih contoh soal. Nah, ini ada contoh soal. Ini yang bentuknya kemungkinan ya, kemungkinan kalau dari hasil beberapa guru yang buat soal, itu bentuk soalnya seperti ini. Ini ada tipe soal, materinya pengukuran ya. Nah, yang tadi saya bilang, jadi hasil ukurnya nanti ada lebih dari satu. Nanti yang ditanya lain gitu, nggak langsung kayak tadi. Tuh. Oke, kalau di sini nih, pertanyaannya ada 3 pengukuran logam ya. Kemudian yang ditanyakan adalah selisih ketebalan logam 2 dan logam 3. Jadi kita hitung dulu nih logam 2. Logam 2 itu kan skala utamanya, berapa nih skala utamanya? Logam 2 itu kan hasilnya adalah 6,5 ditambah 44 kali 0,01 ya. Berarti 6,5 ditambah 0,44. Berarti ketemunya 6,94 mm. Logam 3 itu skala utamanya adalah 3 ditambah ini 20 berapa nih? 567. Tambah 27 kali 0,01. Berarti nanti ketemunya 3,27 mm. Nah, selisih kan berarti tinggal pengurangan ya. Kalau pengurangan, selisih gini berarti nanti pakai aturan angka penting. Angka penting kalau penjumlahan dan pengurangan itu kita mengikuti angka di belakang koma paling sedikit atau angka taksiran paling sedikit. Jadi 6,94 dikurangi 3,27. Kalau dikurangi nih 14 ya. 14 kurangi 7 adalah 7, ini 8 kurangi 2, 6 kurangi 3 itu adalah 3, 3,67. Nah, ini adalah jawabannya. Tidak perlu kita bulatkan, kenapa? Karena ini di belakang koma ada 2, ini di belakang koma juga ada 2. Jadi hasilnya ya udah, di belakang koma tetap ada 2. Jadi ini angka taksiran, ini angka taksiran, ini angka taksirannya mana? 7. Mencakup satu angka taksiran aja. Kecuali kalau ada soal yang selisih kayak gini nih. 6,945 dikurangi atau ditambah ya 2,12. Misalnya dijumlah. Kalau dijumlah ini kan hasilnya nanti 5, 6, kemudian ini 10. Yang ini berarti jadinya 7. 7 tambah 2, 9. 9,65. Lah, kita mengikuti angka di belakang koma paling sedikit. Di sini belakang koma paling sedikit adalah 2.
Berarti sedangkan jawaban kita ada 3 angka kan di belakang koma, kita bulatkan menjadi 2 angka. Jadi ketemunya 9,0. Nah, pembulatan 5 kalau depannya itu angka genap, pembulatannya ke bawah. Jadi 9,06 ini jawabannya. Gitu. Itu adalah yang angka penting. Nah, kemudian ini soal untuk pilihan apa nih? Pilihan ganda majemuk. Jadi jawaban lebih dari satu. Cuman kalau misalnya dulu itu kan kalau yang ABC itu kan ada polanya ya. 1 dan 3, 2 dan 4, 1, 2, 3 semuanya gitu. Nah, kalau ini saya belum tahu apakah nanti kuncinya akan membentuk pola seperti itu juga atau tidak gitu. Kalau di sini kita coba jawab. Logam 1 lebih tebal dibanding logam 2 dan 3. Logam 1 itu di sini kan 5, 6, 7. Ini 6, ini 3. Berarti benar ya, lebih tebal. Logam 2 lebih tebal dibanding logam 3. Ini benar juga ya. Yang 2, 6. Yang 3 cuma 3,27. Logam 2 adalah logam yang paling tebal. Salah, berarti bukan. Logam 3 adalah logam yang paling tipis. Benar juga kan? Paling tipis. Logam 1 lebih tebal dari gabungan logam 2 dan 3. 1 itu kan sekitar nilainya 7,5 sekian. Sedangkan kalau ini dijumlah, hasilnya sampai 9, berarti salah. Tipenya 1, 2, dan 3. Gitu. Itu sih contoh bentuk-bentuk soal untuk TKA. Jadi kayak nanti bisa jadi ada satu teks, tapi untuk berbagai macam soal. Saja satu teks nanti ada GLB dan GLBB-nya. Gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu apa belum? Ada yang tanya ini. Kalau misalnya di pilihan kompleks, jawaban kita cuma salah satu, apa jawaban yang benar juga ikut salah? Iya. Biasanya kalau kalau setahu saya, untuk pilihan ganda kompleks itu nanti semuanya harus benar ya. Kalau ada yang salah satu, nanti salah. Gitu. Sama nanti kan ada soal benar salah juga kan. Kalau benar salah juga iya. Kalau nanti ada satu pernyataan yang kita jawabnya salah, ya berarti jawaban kita salah. Kemungkinannya biasanya seperti itu sih. Kalau untuk soal-soal di TKA ini. Ada lagi mau bertanya? Kayaknya lebih teliti ya. Tapi biasanya ini bisa kita analisis kok. Cuman kalau untuk pola sejauh ini saya belum nemu polanya ya. Jadi kayaknya masih random. Si acak. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Kalau misalnya tidak ada, nanti kita cukupkan. Oke, kalau cukup, terima kasih ya buat yang sudah hadir. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kalian perbanyak latihan soal aja ya. Jadi, dan juga kalau misalnya kan ada beberapa materi yang tidak diajarkan, ya udah kalian coba tetap pelajari materinya, tapi kalaupun misalnya kalian waktunya karena mepet kan ya, sekarang udah tanggal 10 kan, kalian fokuskan aja di materi-materi yang udah pernah dipelajari gitu. Tapi tetap materi yang belum dipelajari nanti kalian pelajari lagi, gitu ya. Terus perbanyak latihan soal. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi ya ini, saya cukupkan. Terima kasih buat yang sudah hadir. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh meninggalkan Zoom meetingnya. Ya, sama-sama.